Shalom teman-teman, apa kabar semua? Damai sukacita selalu di dalam kasih Kristus ya. Oke, aku mau jawab saudara kita nih, dia komen seperti ini. Surga bukan tempat Tuhan, Mbak Bro, tapi ciptaannya yang diperuntukkan umatnya. What? Surga bukan tempat Tuhan, lalu Tuhanmu bertahta di mana? Gini ya, kalau di dalam ajaran kami ya, Tuhan Yesus adalah pemilik surga tersebut dan dia adalah pemegang kunci kerajaan surga dan juga pintu menuju ke sana ya. Itu ada dalilnya ya di dalam Matius 16 ayat 19 di saat Tuhan Yesus berkata kepada Rasul Petrus, "Dan yang ada di bumi dan di surga adalah milik Tuhan Yesus. Dia berkuasa atas semuanya ya." Di dalam Matius 28 ayat 18. Jadi kami sangat yakin bro kalau bicara tentang surga ya. Karena semuanya adalah pasti. Janji Tuhan Yesus itu ya dan amin. Kepastian bukan mudah-mudahan. Dan kami layak bersuka cita atas kabar baik itu. Kabar keselamatan itu. Haleluya. Coba deh dipikir, masa nggak mau sih dijanjikan surga yang nyata dan banyak ya dalilnya perkataan Tuhan sendiri yang menjanjikan karena dia turun ke bumi langsung, banyak saksinya, rasul-rasul ya. Dan di zaman sebelum itu juga nabi-nabi sudah menubuatkan Tuhan Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat untuk kita semua. Jadi senanglah kita berbahagia, ikut dia, ya. Dan bila kita mengikutinya, sudah pasti kita akan mendengar suara Tuhan ya setiap hari, selalu di dalam firman-Nya, setiap hari di Alkitab. Bila kita tekun membaca, suara Tuhan pasti terdengar ya. Dan juga kita tidak akan binasa, kita akan kekal bersamanya. Dan seorang pun tidak dapat mengambil kita darinya. Di dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Oke saudaraku, ya Tuhan kami ada di surga, tetapi rohnya ada di hati kami masing-masing ya, Roh Kudus. Nah, Tuhan kamu masa nggak ada di surga? Terus di mana sih? Makasih udah komen. Shalom, God bless you. Dicoba dululah puasa, sehat loh. Kan nggak ada salahnya dicoba. Insya Allah bisa tahun depan. Amin, semangat. Makasih ya. Kamu udah komen. Ngomong-ngomong tentang puasa, aku waktu masih di sana puasa, senang sekali aku puasa ya. Full aku puasa 1 bulan Ramadan itu. Dan juga puasa sunnah juga aku lakuin Senin Kamis. Ya, aku senang lakuin itu. Dan juga kalian tahu ada puasa Daud ya, yang misalnya Senin puasa, Selasa nggak puasa, Rabu puasa, Kamis nggak puasa, Jumat puasa gitu ya, selang-seling itu puasa Daud. Aku jalanin itu juga. Terus pokoknya puasa aku senang. Jadi jangan salah. Aku udah pernah mencobanya full 1 bulan ya. Kecuali kalau lagi head, baru udah bolong, nggak puasa. Jadi jangan salah, aku udah pernah mencobanya. Iya bener, sehat kok. Terus sekarang juga di ajaran Tuhan Yesus juga ada puasa. Cuma bedanya puasa kita nggak perlu dilihat orang, nggak perlu dapat penilaian orang. Terus nggak perlu bilang aku lagi puasa, nggak usah gitu. Cuma Tuhan aja yang tahu. Kita niat dalam hati begitu puasanya. Lebih afdol sih menurutku. Lebih mantep lah. Bisa dekat dengan Tuhan. Pokoknya aku bahagia ikut Tuhan Yesus. Haleluya.
Makasih ya saudaraku udah komen, jerawat. Shalom teman-teman, aku mau jawab saudara kita ini nih. Islam itu indah apalagi saat puasa, indahnya berbagi takjil. Jadi kangen puasa Ramadan, penuh ujian. Lucu ya, masa ujian, penuh ujian tapi kamu udah mikirin takjil. Puasanya gimana? Puasanya nggak khusyuk dong, nggak serius dong, nggak mikirin buat Tuhan dong, buat Allah. Kok puasa udah mikirin takjil, berbagi takjilnya yang dipikirin, bukan mikirin persembahanmu buat Tuhan gitu. Satu hari puasa, apakah kamu bisa menahan godaan dalam satu hari itu, menahan hawa nafsu, nafsu marah, nafsu kedagingan, ya, duniawi, khusus pokoknya persembahan dirimu, jiwa, raga, dan rohmu untuk Tuhan. Gitu, bukan cuma lapar dan haus doang, terus berharap nanti udah mau maghrib yang ada di pikirannya tuh takjil, es buah, gorengan, terus apa, nasi padang, atau aduh, tapi aku dulu nggak kayak gitu sih. Puji Tuhan ya, dulu waktu masih muslim juga jalanin puasa ya bener-bener puasa gitu. Nggak ada tuh mikirin. Cuman aku kadang heran juga sih waktu masih di sana. Lihat yang lain ya, kayak saudara-saudara yang lain menggebu-gebu banget pas sudah mau buka. Semuanya disiapin gitu. Pas udah buka, nggak kuat makan satu pun. Baru minum air aja udah kenyang. Makanan jadi pada mubazir. Itu yang aku alami dulu ya. Aku lihat langsung, tapi aku nggak kayak gitu sih. Puji Tuhan, alhamdulillah. Waktu di sana dulu. Ya, terima kasih saudaraku. Shalom. Kapir melo urusanne wong Islam. Aku rak melo-melo urusanne wong Islam. Tapi kalian sing melo-melo urusanne wong Kristen. Urusanne kitab di Kristen ya, Alkitab. Otak-atik Alkitab tentang ketuhanan Yesus. Itu. Gitu. Aku nggak melo-melo urusanmu. Urusan wong Islam aku ora melo. Shalom teman-teman, aku mau jawab saudara kita nih, dia bilang lock out cuma karena mau pakai kalungnya aja ya kak. Kalungnya, keren ya kalungnya ya. Begini ya, iya sih dulu waktu sebelum ikut Tuhan Yesus, waktu masih kecil, saya tuh memang ngelihat orang Kristen kayak udah tertarik kayak gitu ya, gimana ya, tetangga saya tuh ada yang Kristen, saya terus suka main sama dia, terus main ke rumahnya, kalau dia belum keluar aku masih di samping rumahnya, kan orang tua aku nggak boleh ya kita masuk gitu, saya masih di samping rumahnya, saya lihat dari jendela, saya lihat itu tanda salib di dinding itu saya liatin kayak penasaran gitu ya, saya liatin aja. Emang sih saya dulu nggak ada kebencian sama orang Kristen ya, nggak pernah lihat Tuhannya tuh beranggapan negatif-negatif tuh saya nggak ada sama sekali ya sampai saya dewasa ya, dari kecil nggak pernah juga ujaran kebencian tentang Kristenan tuh nggak pernah, tentang Tuhannya ya nggak pernah gitu. Nah makanya pas udah besar gitu, udah dewasa, tahu-tahu ditangkap Tuhan saya, jalan hidup saya ini. Puji Tuhan, tapi ya luar biasa, dan saya merasa setelah ikut Tuhan Yesus heran sama yang ada di tempat saya yang dulu itu. Kenapa mereka membenci begitu rupanya kepada ajaran Kristen, kepada Tuhan Yesus khususnya ya.
ujaran kebenciannya itu luar biasa dahsyat. Padahal dulu saya waktu masih di sana saya nggak kayak gitu. Makanya saya heran sekali bener. Banyak sekali hal-hal yang buat saya kok gitu. Saya dulu di sana enggak. Heran saya. Padahal kalau tahu ya ikut Tuhan Yesus itu ajaran yang maha sempurna. Dia mengajarkan kita suruh mengasihi, walaupun orang membenci kita, walaupun orang jahat sama kita, kita tetap harus mengasihi, penuh kasih ya. Ya, kasih yang diajarkan Tuhan Yesus itu sungguh bersempurna, dahsyat buat kehidupan kita. Dan itu saya yakin bisa membawa kita ke surga. Betul.